Oke guys, selamat malam. Saya pada malam hari ini akan ngobrol-ngobrol atau wawancara seorang yang menjadi korban asuransi. Jadi dia ingin mengungkapkan bagaimana sebenarnya pengalamannya ketika membeli asuransi, karena ternyata banyak perbedaan apa yang dijanjikan dengan faktanya. Baik, kita akan mulai. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak Kris. Oke, maaf, dengan Ibu siapa nih namanya, Bu? Saya Ibu Umu Juria dari Gresik. Oke, Ibu Umu Juria. Ibu profesinya sebagai apa nih pekerjaannya, Bu? Saya PNS Bidan Desa. Bidan desa ya. Oke. Ya. Boleh diceritakan, Bu, bagaimana pengalamannya ketika mengambil asuransi? Bagaimana kok bisa ada kedengarannya sepertinya kecewa karena katanya dirugikan? Silakan, Bu. Iya. Ini Pak Kris ya. Waktu tahun 2011 itu datang seorang agen asuransi inisialnya F, P. Nama agennya itu inisialnya FS. Gitu ya Pak Kris. Datang ke rumah menjelaskan seperti ini. Bu, jenengan kalau nabung di mana? Ya saya bilang di bank BRI. Saya ngomong gitu. Terus ini Bu ada produk P. Inisial asuransinya produk P. Ya. Ini gini Bu, jenengan setor selama 10 tahun. Itu 500.000 Per bulan. 10 tahun jenengan itu dapat 60 juta. Itu apa Pak? Saya ya tanya, memang waktu itu masih awam ya Pak ya tentang produk P ini. Ya. Dia nggak bilang asuransi Pak, dia ngomong produk P. Itu. Nah, nanti Ibu gini Bu, setor setiap bulan 500.000. Nah, nanti 10 tahun itu uang Ibu bisa diambil full selama 10 tahun. Seperti itu, Pak. Penjelasannya si agen F tadi. Ya. Padahal si agen F ini waktu pertama kali mengenalkan, dia itu manajer, Pak, di wilayah Lamongan. Oke. Mas saya kan perbatasan antara Kabupaten Gresik dengan Lamongan. Jadi dia itu maksudnya itu merospek saya itu lebih dekat ke Lamongannya. Ya. Dia juga tetangga desa, ya, tetangga kecamatan sama saya, beda kecamatan. Tapi saya nggak tahu rumahnya di mana, nggak tahu. Nah, setelah itu Pak, penjelasannya seperti ini. Setor selama 10 tahun, nanti Ibu mendapatkan uang 60 juta. Enak Bu, daripada menabung di bank. Kalau menabung di bank, ini kan hanya mendapatkan bunga. Kalau di produk P ini, di samping Ibu ini mendapatkan bunga investasi, gitu Pak ceritanya. Bunga investasi itu jenengan dapat manfaat. Terus manfaatnya itu apa Pak? Saya gitu. Manfaatnya ini berupa Bu, jika sakit jenengan itu nanti ditanggung oleh produk P ini. Seperti itu. Loh itu sakitnya apa saja Pak? Si agen ini, saya kan banyak bertanya ke saya, Pak. Memang sekecil apapun saya tanyakan waktu itu. Nanti kalau sakit Bu, jenengan di cover, nggak pakai bayar. Loh kok bisa Pak? Iya, makanya ada 3 Bu. 1, jika sakit di cover. 2, jika Ibu selama jadi nasabah terus meninggal, itu nanti Ibu mendapatkan santunan. Itu. Terus yang ketiga Bu, jika anak Ibu yang kecil waktu itu kan 2011 kan anak saya yang nomor 2 itu masih kelas
umur 5 tahun. Ya. Masih mau kelas 1 SD. Nanti anak ibu yang kecil ini dapat beasiswa 15 juta setiap kali lulusan. Loh, kok enak, Pak? Waktu itu kan yang menghadapi si agen F ini kan saya dengan suami. Iya, iya. Suami kan seperti itu. Kok enak, Pak? Nah, inilah Bu keuntungannya dari situ. Nah, daripada nabung di bank, Bu, cuma dapat bunga juga berapa persen gitu. Iya. Terus di samping manfaat. Nah, manfaatnya itu ya 3 itu ya, Pak. Iya, Bu, tapi ada satu lagi, Bu, yang hebatnya di sini. Loh, hebatnya gimana? Misalnya Ibu selama jadi nasabah itu meninggal. Ya. Misalnya ya namanya kuasa yang menentukan kita kapan meninggal. Ya. Itu nanti kalau anak Ibu ini belum sampai 10 tahun, itu nanti kelanjutannya setornya itu ngangsurnya itu nanti ditanggung oleh produk ini. Produk P. Itu Pak ya. Nggak usah bayar lagi gitu ya. Empat polis. Manfaat tadi. Pokoknya kan sampai misalnya sampean meninggalnya itu 5 tahun ya, 5 tahun itu nanti dilanjutkan ditabung, malah ditabungkan oleh si produk P tadi. Nah gitu. Saya balik bertanya Pak ke ini. Pak, misalkan saya itu ya namanya orang kan sakitnya kita juga nggak tahu. Oh, saya berempat itu sehat-sehat saja. Misalnya saya saat itu sakit berkali-kali, itu gimana? Apa memotong dari uang yang kita setor? Dia jawabnya gini, Pak. Enggak, Bu. Enggak akan memotong sepeser pun uang yang Ibu setor. Tetap uang Ibu nanti sedalam 10 tahun itu tetap 60 juta. Saya pun berpikir sama suami, enak ya Bu yo, gitu. Namanya suami istri kan rembukannya gitu ya Pak. Ya. Itu kita di situ kena loh. Terus saya itu bertanya lagi, Pak F, Pak Agen tadi, apa enggak rugi ya produk P ini mengeluarkan seperti itu? Kan gitu, bukan kerugian kita, tapi kita juga memikirkan kerugiannya perusahaan kan gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Saya tanya itu. Dia jawabnya seperti ini. Enggak, Bu. Soalnya uang Ibu ini dikelola oleh perusahaan besar namanya produk F tadi, P tadi. Oke, ya. Nah, P ini uang seluruh dunia dikumpulkan jadi satu. Nah, ini nanti dibuat usaha untuk membuat pesawat terbang. Membuat mobil mewah. Itu Pak. Kapal pesiar. Jadi tidak akan rugi Ibu ikut ini. Nah, waktu datang ke kita itu ya membawa 3 lembar kertas seperti ini, Pak. Iya, iya. Nah, seperti ini kan ada tabel-tabelnya yang ilustrasi ya. Tahun ilustrasi lah. Ya. Saya tanya ilustrasi itu setelah tukul, Pak. Oh. Baru ilustrasi. Iya, nah, iya. 10 tahun ini uang Ibu nanti diinvestkan itu paling rendah ini Ibu sudah dapat untung sekian persen. Sedang sekian persen sampai itu yang tinggi. Tinggi ya. Okay. Jika Ibu dalam 10 tahun itu ya Bu ya, Ibu tidak minat ambil, nanti usia 75 tahun ke atas jenengan Bu ya, itu bisa mencapai miliar-miliar. Wois. Itu panduannya. Nah, iya. Ibu anak jenengan kan masih kecil. Nanti seandainya anak Ibu sampai usia segitu, uang Ibu enggak minat diambil, nah kan enak Bu, daripada sampai usaha sendiri, enggak mungkin miliar-miliar ya.
punya untung segitu besarnya. Nah, Iya. gitu loh, Pak. Terus sudah waktu itu saya pun balik bertanya ke agen. Loh, Pak, misalnya saya ini jenengan menawarkan kontrak kan 10 tahun ya, Pak ya. Terus saya ini sewaktu-waktu butuhnya kan tidak tahu lah berapa tahun kemudian setelah saya ngangsur. Iya. Bisa Bu diambil, tapi nunggu 3 tahun. Loh kenapa Pak kok nunggu 3 tahun? Karena uang Ibu itu masih dalam proteksi. Oh. Gitu Pak. Iya, iya. Maksudnya itu gimana? Ya masih ada pemotongan Bu, seperti administrasi itu masih ada pemotongan gitu. Terus uang saya kok dipotong-potong Pak, katanya tadi utuh. Kan ngomong gitu ya Pak ya? Iya, iya. Awal tadi utuh kok enggak Bu, cuma berapa persen dalam sebulan itu cuma 5.000. Ya memang ada Pak, di seperti ini contoh yang amplop ya. Setiap bulan kan dapat amplop ya Pak ya? Iya. Kan ada 5.000 ini yang terakhir, enggak salah ya. Itu 5.000 ditunjukkan seperti ini. Tuh Bu, cuma 5.000 kan pemotongannya itu. Jadi selama 3 tahun itu memang uang Ibu itu masih dalam proteksi. Seperti itu Pak. Jadi saya itu rembukan sama suami. Ya apa ya ikut tak sampean sama anakku yang kecil. Gitu. Ya sudah ala-ala nabung lah gitu. Ya Bu, nabung nanti 10 tahun kita ambil kan enak gitu. Ya. Saya bertanya lagi di situ Pak, PX. Saya pun bertanya lagi seperti ini. Pak, saya ini kan PNS, punya askes. Dulu kan askes ya Pak ya? Iya, iya. Ya, 11 itu kan masih askes. Betul. Berubahnya BPJS kan barusan ini Baru, aja ya ya. Pak ya. Ini berempat kan saya itu sudah masuk askes semua. Itu gimana Pak caranya supaya dapat tadi loh Pak, pengganti dari sakit tadi loh. Ya. Loh kan Bu, jenengan nanti itu sistemnya itu sistem klaim. Maksudnya ya askes sampean itu masih berlaku. Kalau sakit ya masih menggunakan askes itu. Tapi nanti penunggu yang sakit. Misalnya Ibu 6 hari sakit, anak Ibu atau Ibu yang sakit 6 hari. Berarti penunggunya itu nanti digaji 600.000 per hari. Seperti itu. Ya. Ya. Terus waktu itu 2013 kan saya nambah polis 2 lagi. Oh, dari 2 jadi 4 ya? Ya. Waktu itu anak saya kan masih SMA ya Pak ya. Ya. Berarti tadi itu sistem klaimnya itu seperti itu Pak. Oh. Terus saya bilang gini, Pak, ini loh Bu, dikelola oleh konglomerat dunia. Oke. Konglomerat dunia ini kepengen menyalurkan santunannya ke orang-orang tepat sasaran. Ya. Ini benar-benar ya. Ya gitu ya Pak ya. Iya, iya, iya. Yang pencengkan cara menipunya itu. Setelah konglomerat dunia kepengen nyantuni berupa santunan kematian, berupa sakit, berupa beasiswa anaknya Ibu. Seperti itu Pak. Iya, iya. Nah, sudahlah oke. Saya gitu. Nah, setelah itu 2011 kan saya 2 polis. Ya. 2003 saya nambah lagi 2 polis. Ya. Tapi saya 500, tapi untuk anak saya yang besar itu 350 per bulan. Nah, 350 per bulan itu auto debit Pak. Memang saya sisihkan uang itu yang separuh dibayar suami. Yang separuh saya bayar. Oke, ya. Kan namanya gotong royong. Iya, iya, iya.
Saya separuh diambil auto debit yang ke Asur P tadi. Ya. Suami juga bayari 2 debit yang tadi. Ya. Yang nggak pernah tuh apa bayarnya mulus-mulus aja. Ya. Pak 2013 anakku itu kan sudah masuk kuliah, Pak. Iya. Kuliah ke waktu masuk awal, tapi dia sudah jadi nasabah. Oke. Sudah jadi ikut ini. Iya. Nah, waktu itu memang sakit karena ospek. Zaman dulu kan masih ada ya ospek-ospek seperti itu. Ya. Capean akhirnya sakit di rumah sakit Petro. Ya. Selama hari. Nah, 6 hari itu ya saya itu katanya kan dijanjikan tadi ya Pak ya. Iya. Gaji oleh tadi. Yang jaga. Saya hubungin. Masih mulus Pak. Masih mulus. Yakin tadi. Nah, didatangilah ke rumah sakit Petro tadi. Iya. Akhirnya memang dapat klaim. Kenapa anak saya sakit? Itu karena mungkin satu kecapean. Ya Pak ya, kecapean. Terus itu aspeknya kan harusnya 1 minggu. Iya. Ternyata belum 1 minggu, baru dijalani 5 hari itu dia sudah sakit tadi. Kan ospeknya tidak lulus Pak, tidak lulus. Tahun depan dia di ospek lagi, sakit lagi. Si anak tadi. Nah, sakit itu saya hubungi, memang dia datang Pak ke rumah sakit Petro juga. Terus juga ditinggali berapa lembar gitu loh Pak di rumah sakit. Ya saya sempat baca, loh ini kok harus ada nama penyakit juga ya, katanya ini gajinya si penunggu. Saya tanyakan Pak ini kok ya kayak klaim-klaimnya pengganti rumah sakit kok gak gaji penunggu. Ya Bu, syaratnya harus seperti itu. Ya saya manut-manut aja Pak, manut-manut aja sudah. Ternyata si Blanko tadi itu tidak diambil oleh si agen. Tidak diambil, otomatis hangus Pak. Nah anak ini kan sudah mulai praktek ya, praktek jadi udah gak ngurusi Blanko tadi Pak. Akhirnya yang ngomong itu Blanko itu udah diambil sama si agen F tadi. Gitu. Akhirnya 2 bulan kemudian saya kan jalan-jalan ke Ramayana Gresik ya Pak ya. Itu ketemu sama si agen. Agen tadi. Terus saya ya bilang, Pak itu Blankonya kok nggak sampai ambil. Nah anak saya tidak dapat gaji penunggu. Bu, sepunten nih. Itu minta maaf dulu Pak kalau orang Jawa sepunten ya. Sepunten nih Bu. Kula lagi sibuk gitu. Ya sudah kalau saya memang nggak mengharapkan diganteni sakit, saya mengharapkan itu tabungan untuk anak saya, pendidikan untuk anak saya. Terus yang 2 itu pensiun saya nanti. Kan mumpung saya ini masih kuat kerja, gitu ya Pak ya. Nah, sudah hangus itu. Nah, 2017 18 itu kan anak saya sudah nikah, Pak. Nikah itu suaminya jalan-jalan keluar pulau. Kecapean juga sakit di Mitra, Surabaya. Itu lost kontak itu nggak bisa dihubungi si agen F tadi. Gitu loh, Pak. Nah, 2017 kan itu kejadiannya, 2017 itu sakitnya itu. Cuma 5 hari kalau tidak salah itu di Mitra Surabaya itu. Karena kecapean juga, tidak punya sakit apa-apa anak saya. Karena kecapean itu. Nah, si agen saya hubungi sudah lost kontak, tidak bisa. Terus itu kan setiap bulan itu
setiap bulan itu kan dapat amplop seperti ini, Pak ya. Iya, statement account. Seperti ini. Iya. Itu berjalan 2 tahun. Setelah 2 tahun itu sudah tidak dapat seperti ini. Nah, saya pernah menanyakan, Pak, ini saldo saya jelas ya, padahal setornya kan setiap bulan 500. Anu Bu, nanti kalau sudah 3 tahun ke atas itu saldo Ibu itu akan kembali utuh seperti yang saya setorkan. Seperti itu Pak ya, saya ya leha-leha aja enggak anu. Iya. 10 tahun Main percaya. Kan iya, kan di sini juga ada Pak. Baliknya yang di lembaran ini kan ada. Maksudnya apa? Lembar ini Pak, 2 lembar yang laporan itu. Tidak bisa memahami saya. Apalagi yang setebal polis. Dan polis itu Pak, yang kita tanda tangan itu hanya 3 lembar ini. Setelah itu baru muncul polis. Muncul polis itu selama 3 bulan baru polis itu ada di hadapan kita. Nah, si agen bilang gini, Bu, ini polis sama dengan gantinya buku rekening. Ya saya terima aja. Ini disimpan ya Bu ya, nanti kalau 10 tahun ini baru ini disetor ke Jakarta ke pusat, nah uang Ibu ini baru cair. Kalau polis ini hilang Bu, berarti jenengan sudah tidak ada pegangan apa-apa. Itu. Nah, ya itu ya sudah nggak peduli Pak. Penting saya nanti 10 tahun mengharap itu untuk cadangan anak saya untuk kuliah, gitu kan Pak ya, untuk pendidikan. Nah, memang dari awal saya tujuannya itu nabung untuk anak saya itu pendidikannya. Yang saya untuk dana pensiun. Barangkali suami itu sudah pensiun kan bisa usaha. Itu bisa diambil Pak, kan 2 polis juga 120 juta. Kan kalau usaha juga mendingan Pak, berencana seperti itu. Itu loh Pak. Nah, sudah berjalan lama di tahun 17 itu sudah banyak pertanyaan utusan dari produk P tadi. Ya, namanya A sama C. Datang ke rumah saya kayak yes anak ganteng-ganteng gitu Pak, masih muda-muda. Tak kira coba saya ngomong gini, loh Mas mau kopi narak, saya gitu. Anu Bu, saya utusan dari sampean ikut asuransi ini ya Bu ya, P ya. Iya. Apa? Oh jenengan anu ya. Iya Bu. Saya Semangga bukan di sini Pak. Di rumah pribadi saya sana. Monggo ke sana. Akhirnya disitulah saya cerita. Anu Bu, agen F ini sudah lama tidak aktif di P. Loh, iya tak Pak? Gitu. Masa? Nah gitu kan sudah berapa tahun Bu? Lama Bu, sejak tahun 2000 agen Pol Edi ini. Ini kok bukan agen F. S. Iya, F ya. Kok malah namanya istrinya, saya tanya ke agen F. Pak ini kok namanya Himatul Mawaddah. Skrip Fauzi ini, F ini Fauzi tadi Pak. Ini siapa? Saya gitu kan. Waktu datang kali amplop ini. Anu Bu, itu istri saya loh. Nah istri saya itu yang mana? Saya gitu Pak ya. Ya kenal. Anu, saya alihkan ke istri saya sebab saya sudah kelebihan target. Saya ya tanya target apa itu Pak? Ya itu target prospek saya sudah kelebihan jadi seperti ini Bu. Sampai jadi agen biasa. Terus apa itu? Nah keluar ada ini itu istri saya Bu gitu. Nah, gelala waktu itu saya kok gini. Nah, misalnya istri jenengan itu meninggal Pak. Terus saya diganteni sopo. Ya saya gitu ya. Anu Bu, itu otomatis nanti dari produk P ini ada utusan ke jenengan. Gelala
1 tahun saya ngomong gitu loh, istrinya si agen F ini meninggal beneran, Pak. Oh, Meninggal beneran. Bener, istrinya ya, dengan kecil-kecil itu. ya, Ada agen yang ke rumah saya utusan dari Surabaya itu 2 orang itu. Saya itu ya ini loh, iya Kak Bu, masa seperti itu, masa sakit kok dihubungi ndak, iya Pak, nona saya terus sakit leren dua lagi agene mencari-cari kemana sana kemana, kasihan juga. Kan sudah katanya dulu itu ini hanya bonus, walaupun bonus kan namanya janji, kita harus memenuhi janji itu ya Pak ya. Seperti itu enggak 10 tahun yang suami saya. Iya. 5 bulan lagi mau sebulan. Iya. Pak, nggak bisa diambil. Loh kok nggak bisa diambil? Loh katanya dulu Pak agen menjelaskan kalau 10 tahun bisa diambil ya. Saya jalani itu buat usaha Pak. Lumayan 120 juta itu suami saya. Nah disitulah baru saya ini disuruh ngambil buku polis. Bu, coba sih lihat buku polis sampean yang 4 itu, ya dibacakan Pak. Ini maksudnya gini Bu, uang jenengan itu sudah diplot ke untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, gitu Pak. Iya. Diplot gimana sih Pak? Saya itu apa? Saya itu benar-benar nabung loh Pak, bukan untuk diplot. Oh saya juga punya askes. Berbeda. Gitu. Saya ikutan ini. Oh dulu janjinya seperti itu. Iya. Ternyata uang ibu ini yang bisa diambil itu hanya 30% dari yang ibu masuk selama ini. Iya. Aduh Pak, saat itu saya shock sekali. Kok bisa ya Pak ya? Loh ini janjinya 10 tahun ini bisa kembali loh. Yeah. Kok bisa tinggal 30%? Saya kalkulasi, ngambil kalkulator suami saya. Ternyata ini Pak, uang Bapak ini tinggal 18 juta. Anak Bapak padahal itu sama 60 juta dalam 2011. Yang anak Bapak yang Kaisa ini 21 juta. Loh, kok beda-beda ya? Padahal kita yang surnya juga sama, tahunnya juga sama, bulannya sama. Malah anak saya itu pernah ke pondok terus dia sakit 3 hari. Kan yang katanya gaji penunggu tadi bisa cari cuma 1 kali tok itu yang sakit yang kecil Pak, maksudnya itu nyari ke rumahnya. Tapi saya enggak tahu posisi rumahnya itu di mana. Desanya juga enggak tahu. Saya cari, tanya-tanya. Akhirnya alhamdulillah ketemu Pak. Ketemu. Akhirnya Pak, ini gimana sih maksudnya itu? Polisi ini kok katanya putusan dari Surabaya ini uang saya diplotkan ke sana kemari itu gimana sih? Nggih Pak, ngapunten ini sekarang itu aturannya berubah.